أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wala yajuzu lil maridi, dan tidak boleh batal puasa bagi orang yang sakit, illa idza hasalat lahu masyaqqatun syadidatun bisawmi, kecuali apabila dirasakan baginya kesulitan yang sangat dengan puasanya itu. Kemarin dikatakan bagi orang yang jompo, yang sudah sangat tua usianya, juga bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kata dokter untuk kesembuhannya, apabila mereka berdua tidak puasa Ramadan, maka wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah 1 mud makanan, kalau di sleter, di setiap harinya. Tidak ada kodok bagi keduanya. Nah, sebab bagaimana dia mau kodok, yang wajibnya saja dia nggak mampu untuk lakukan. Maka setiap dia puasa itu keluarin semua. Orang yang udah tua benar, udah nggak mampu puasa, sama yang sakit di tempat tidur aja, nah itu keluarin perharinya 1 mud. Namun wajib untuk tidak puasa bagi orang haid, wanita nifas. Mau keluar haram mereka berpuasa. Saya pengen puasa meskipun haid gak boleh, itu talamu bidin, mempermainkan agama. Agama melarang wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu boleh puasa Ramadan, juga boleh untuk tidak puasa bagi musafir. Umpama dia melakukan perjalanan yang panjang, yang memang niatnya benar, itu boleh untuk membatalkan atau tidak berpuasa. Namun utamanya dia lanjutkan puasa kalau tidak ada masyaqqah atau kesulitan. Nah, sekarang dikatakan tidak boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit, kecuali sakitnya itu sangat berat, sangat parah. Tapi kalau baru puyeng-puyeng dikit aja masuk angin, bisa kuat untuk puasa sampai maghrib, itu nggak boleh. Dia membatalkannya. Bahkan dari awal direncanain lagi, malam sakit, nah, besok kan masih bisa sembuh Allah kasih. Ya, dari malam udah ngomong aja, sembuh puasa dah. Puyeng bener nih pala. Apa puyeng mau lebaran duit kagak, itu beda juga. Puyeng ya, puyeng dompet namanya. Jadi puasa aja, itu haram. Ya, umpama dia sakit puasa dulu, tapi nanti di pertengahan waktu, pagi atau siang dirasakan sangat berat, boleh. Tapi selama dia mampu dia lakukan itu, nah, harus dia lakukan puasanya. Jangan batalin aja, atau jangan berpuasa dari awal, puasa dulu. Nah, sebab itu wajib.
Wa yajuzu lil hamili, lalu boleh bagi wanita hamil, wal murdi'i, dan wanita yang menyusui, idza khafata minas shaumi, apabila keduanya takut dari berpuasa, ala anfusihima, atas diri keduanya, au ala auladihima, atau kepada anak-anak keduanya. Boleh bagi dia untuk batalin atau tidak puasa. Orang hamil, dia khawatir nanti kalau dia terusin puasa dirinya nih bakal lemah, sakit, boleh dibatalin. Atau dia khawatir bagi dirinya dan juga anaknya, boleh dia batalin, ya, nanti dikodok. Wa yajibul qada'u ala haula'i kullihim, dan wajib qada atas mereka semua. Mereka semua tuh yang tadi disebutin, ya, dari orang yang haid haram berpuasa, nanti kodok. Wanita nifas haram puasa, nanti kodok. Musafir yang membatalkan puasanya di tengah jalan sebab kesulitan, boleh untuk membatalkan, namun nanti kodok. Orang yang marid, yang sakit, yang bisa diharapkan sembuh, tapi saat itu sangat sakit sehingga batal, nanti kodok. Orang hamil, wanita yang menyusui, yang khawatir bagi dirinya atau bagi diri dan anaknya, boleh untuk tidak puasa, tapi dikodok. Kecuali wanita hamil yang khawatir kepada anaknya doang. Kalau dirinya sih nggak apa-apa, tapi kalau dia puasa, kata dokter nih akan berdampak dengan anaknya, boleh dia tidak berpuasa, cuman nanti wajib qada dan fidyah. Kalau dia yang mengkhawatirkan pada anaknya. Tapi kalau khawatirnya pada dirinya dan juga pada diri dan anaknya, itu hanya qada saja. Wa idza fatas shaum, dan apabila liwat berpuasa, artinya dia tidak berpuasa bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Sengaja dia puasa kagak ada uzur apa, dibatalin. Wajaba qada'uhu 'alal fawri, maka wajib mengqadha puasanya dengan segera. Harus lekas itu. Nah, bulan Ramadan itu dihitung ada berapa dia tinggalin puasa tanpa uzur lagi, kagak ada sabab-sabab syar'i. Maka setelah Ramadan wajib itu segera dia bayar, dia qadha. Umpama memang waktu dan kesempatannya ada. Fa in fata bi uzrin, namun apabila dia luput puasanya sebab uzur, alasan syariat, wajaba qada'uhu 'ala tarakhi, maka boleh mengqadanya atas jalan tarakhi. Tarakhi itu ya dinanti-nantikan. Wal afdalu, cuma tetap yang utamanya at-ta'jilu, untuk disegerakan. Mama bulan Ramadan kemarin dia sakit, memang kata dokter suruh minum obat nih, jangan puasa dulu dah. Dibilang begitu ya dikagak puasa, karena memang ada uzur, sebab syar'i. Nah, setelah Ramadan boleh tuh kalau dientar-entarin, agak dosa. Tapi tetap yang utama ditakjil, disegerakan. Namun orang yang luput puasanya tanpa uzur, tanpa sebab syariat, tinggal ngapa-ngapa dibatal aja, wajib itu harus segera dibayar. Kalau dientar-entarin dosa, ya, sebab dia luputnya, dia batalnya tanpa ada uzur. Memang dia kagak pengen aja puasa, sakit kagak, musafir kagak, apa kagak. Nah, lepas Ramadan segera itu dibayar. Kalau diundur-undur, taruhi namanya ditar-tarin, maka berdosa. Lihat dulu bagaimana keadaan seseorang tatkala tidak berpuasa, ada uzurnya apa enggak? Kalau ada uzurnya boleh ditar-tarin, cuma tetap yang utama disegerakan. Tapi kalau tidak ada uzurnya, wajib segera dibayar. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Man fatahu siyamun min ramadhana bi uzrin, orang yang luput darinya berpuasa Ramadan dengan uzur. Artinya dia kagak puasa Ramadan ada alasan syar'inya, sebab tertentunya, umpama sakit,
wa mata, lalu orang ini meninggal, qabla ayyatamakkana, sebelum memungkinkan baginya, min qadaihi, dari mengqadanya, falaisa lahu tadarukun, maka tidak ada baginya tadarukun, upaya susulan, baik berupa qada maupun fidyah. Nah, ini banyak yang nanya nih, nah, gimana Ustaz, kemarin saudara selama bulan puasa sakit, tempat tidur, nah, diinfus kan masuk cairan, otomatis kagak puasa. Terus ya sampai lebaran liwat tetap begitu aja, kan kudunya dikodok. Sampai lebaran liwat masih sakit, sampai meninggal. Kita sebagai anak nih atau sebagai ahli waris, kodokin atau kagak, bayarin fidyah atau kagak? Sebab selama bulan Ramadan itu 30 hari sakit, dan tidak ada waktu bagi dia buat bayar kodok. Sampai Ramadan rapi, lebaran terus meninggal. Jadi sakitnya mulai dari sebelum puasa sampai rapi Ramadan terus dah tuh. Ya bagaimana kodonya, orang sakit terus. Nah kata dia, saya wajib bayar kodonya gitu, saya wajib bayarin fidyahnya enggak? Kita katakan kagak ada kewajiban. Kalau memang dia meninggalnya di waktu yang tidak memungkinkan untuk puasa, nah kan sakitnya berkelanjutan, kapan mau bayarnya? Di 30 hari di kasur aja, nah, terus sampai lebaran masih sakit, malas semakin parah. Ini gimana mau kodonya? Kalau masih sakit meninggal dah tuh. Ahli waris nanya, kita kodokin gitu puasanya 30 hari atau pakai fidyah dia bayarin semut daripada beras? Kita bilang nggak ada tanggungan. Laisa lahu tadarukun, tidak ada baginya baik qada maupun ia bayar fidyah. Fa in mata, namun apabila ia mati, nah itu orang yang umpamanya sakit muzur 30 hari dari puasa, lalu dia mati ba'da tamakkuni minal qada, setelah memungkinkan darinya buat bayar qada, fa imma ayyasuma anhu waliyuhu, maka wajib diantaranya mempuasakan darinya seorang walinya, wa imma ayyut'ima anhu muddan likulli yaumin, dan bisa juga untuk membayarkan fidyah baginya, bagi orang yang mati itu, likulli yaumin, di setiap harinya. Ini kasus hampir sama tapi ada bedanya. Selama bulan puasa sakit 30 hari, nggak bisa puasa sekali dah. Orang kata dokter nih harus minum obat, diinfus 30 hari sakit ya, di atas tempat tidur. Habis lebaran baik, kan kudunya bisa tuh berarti kodok. Amin. Jika kita kodok-kodok sampai sebulan 2 bulan mati. Nah, bagi ahli waris atau walinya di sini wajib di antara dua ini. Kalau mau puasain 30 hari. Kalau nggak mau puasa, tadi bisa digunakan fidyah, membayarkan setiap harinya 1 kilo. Kenapa? Karena udah ada sembuhnya, ada jedanya. Yang kudunya dipakai buat bayar kodok, tapi kagak dibayar. Habis lebaran sembuh, sehat, udah makan ketupat tambah. Nah kudunya apa? Bayar kodok, ya kegirangan, bisa sakit sehat, berjalan-jalan lagi, capek, kambuh lagi sakitnya. Ya lu kasih sehat, jalan-jalan lagi dah. Bukan kagak boleh. Kan kemarin kita tanggungan di urusan syariat nih. Kudunya apa ya? Bayar dulu, jalan sih boleh aja jalan. Ada orang ngajak, duit banyak lagi habis sakit umpama, ngumpul orang bagi. Nah, dipakai bukan buat bayar kodok. 2 bulan kemudian meninggal walinya atau orang yang berhubungan dengan itu keluarga, boleh memilih di antara 2 kewajiban ini. Imma ayyasuma anhu wa imma ayyut'ima anhu. Boleh dipuasain 30 hari, boleh juga. Nah, saya bayar pakai 1 mut aja silahkan. Hatta orang yang kagak ada hubungan boleh juga.
meskipun gak diizinin, nggak ada izinnya. Jadi bukan yang mau ngizin orang meninggal, nah, sebagai tabarruk bahasanya, berbaik hati untuk orang yang sudah meninggal. Maka lihat tuh, sebab banyak yang nanya dan seorang dua orang, nah gimana kalau ada saudaranya dia sakit lalu meninggal, ninggalin puasa, kita bayarin ke puasanya. Nah, lihat ketika dia meninggal bagaimana itu keadaannya, sempat sehatnya buat bayar kodok. Kalau kagak sempat sehat dari sakit terus aja meninggal, kagak sempat bayar kodok karena keadaan fisiknya juga nggak mungkin kan. Bagi ahli waris keluarga yang berhubungan gak ada kewajiban apapun. Tapi setelah sakit ada sehatnya yang memungkinkan tuh ba'da tamakkuni minal qada, memungkinkan dibayar qada tapi kagak dipakai sehingga meninggal. Nah, silakan pilih di antara dua kewajiban tadi. Wa man lazimahu qada'u syai'in. Nah, ini penting nih. Dan orang yang wajib bagi dia mengqada sedikit pun puasa min Ramadhana dari bulan Ramadan. Wa akharahu, namun dia menundanya bi ghairi uzrin, tanpa ada sebab uzur, sebab alasan syariat. Hatta jaa Ramadhanul akhir, sampai datang Ramadan berikutnya. Wajaba alaihi ma'al qada'i likulli yaumin muddun min ta'amin, maka wajib atasnya dengan qada tersebut di setiap harinya bayar 1 mud makanan. Wa yataqarraru, dan berlipat al muddu, mudnya bitaqarruris sinina, dengan berulangnya tahun-tahun tersebut. Amin. Orang kagak puasa Ramadan kan kudu dibayar kodonya. Umpamanya tahun 2025 dah, 2026. Tahun kemarin, puasa tahun kemarin tuh 2025, umpamanya ada 15 hari. Kagak puasa, bolong. Kewajiban bayar kodok seharusnya sebelum masuk puasa sekarang di 2026. Sampai puasa sekarang liwat, yang 2025 belum dibayar. Nah, selain dibayar kodok yang 2025 itu 15 hari, tambahin 15 hari fidyah. Per harinya 1 mud. Udah kemarin dijelasin ya, seraukan begini, kurang lebih semeter dah. Jadi selama 2025 di belum bayar, sehingga masuk puasa tahun ini 2026 di belum bayar juga. Double itu, doublenya dengan bukan puasa 2 kali, tapi dengan fidyah. Makanya wajib kalau kita punya utang di puasa ini 2026 nih, kalau kita sakit sehari 2 hari, jangan sampai masuk 2027 sebelum puasa 2027 udah dibayar-bayarin, sebab hukumnya wajib. Kalau masuk ke puasa berikutnya, puasa ini belum dibayar, itu ada tanggungan tambahan membayarkan 1 mud. Kalau puasanya 15 hari, ya tambahin 15 hari per mud. Itu kalau 2025. Bagaimana kalau yang ditinggalin tahun 80? Nah, dan ini terjadi. Datang kepada kita guru waktu SMP kita mengal. Hati dia nih, SMP kan udah balik, udah mau kalah. SMP tahun berapa ya Bang Bang? Kira-kira tahun 70 dah. Nah, bagaimana itu rapatnya? Itu kata pengarang. Ya, wa yataqarrarul muddu bitaqarruris sinin. Maka hitung berapa tahun tuh dari tahun 70 sekarang tahun 2026, 46 tahun. Nah, artinya dikali tuh per 30 hari kali 30 kali 40 kilo berapa hari bayarnya, berapa karung letter dibeli benar sama dia. Sebab dengan takarrur sinin, kalau masih ada tanggungan dulu tuh, nah, maka berlipat terus mudnya. Kodoknya tetap, paham gak? Kodoknya umpama tahun 70 itu umpama 15 hari, ya 15 bayarnya. Ya, sebab itu saja, kalau kodoknya gak berlipat, yang berlipat mudnya. Jadi bukan 15 hari ini ditampil-tampil itu, yang berlipat mudnya. Ya, takarruru al-muddi, bukan takarruru kodok, bitaqarruri as-sini. Ditambah itu. Nah, cuman ketika kita lihat penjelasan syarih itu, ya, penjelasan pensyarah, disebutkan, dijelaskan
Wayat di tengah-tengah ya, ini kita sebagai maklumat tambahan. Wayatakarrarul muddu bitaqarrur sini wa man ajaza an dzalika istaqarra fi zimmatihi. Ya tengah-tengah nih. Dan siapa saja yang tidak mampu melakukan itu maka tetap di dalam tanggungannya. Wa kharaja bidzalika, namun keluar dengan yang demikian itu manis tamarra uzruhu, siapa yang terus-menerus udurnya. Kasafarin au maradin, seperti perjalanan atau sakit, hatta dakhala ramadhanu akhir, sampai masuk Ramadan berikutnya, fala hurmata wala fidyah, enggak ada keharaman, enggak ada fidyah. Umpama dari 2025 sakit terus dibayar kodok, masuk puasa 2006 masih sakit juga, maka enggak ada fidyahnya, sebab uzurnya masih nyambung. Saya kan 2025 nggak puasa 15 hari sakit, saya belum bayar sampai puasa 2006 karena sakitnya masih ada. Jadi gimana mau bayar orang masih sakit? Masuk tahun berikutnya masih sakit juga, masih uzur-uzur yang lain, tetap kodok doang, fidyahnya enggak. Kalau uzurnya itu masih nyambung. Wa kadza man akhara, begitupun orang wa kharaja bidzalika man akhara, orang yang mentakhir, menunda kodok, linisyanin au jahlin katanya, karena ada lupa atau ketidaktahuan, bi hurmati takhir, dengan keharaman menunda. Wa in kana mukhalitan lil ulama, meskipun dia nyampur dengan ulama, li khafa idzalika, karena samarnya permasalahan ini ya, permasalahan yang dikatakan ketika berulangnya tahun, berulangnya fidyah. Ini orang masih banyak yang belum tahu nih. Kalau dia belum tahu katanya nggak apa-apa, dimaaf katanya. Dan berarti kita kalau kemarin belum tahu tuh, kita yang kaki puasa umpamanya waktu SMP, SMA, dimaaf katanya. Alhamdulillah. Coba tegang aja tuh. Kata pengarang, wa in kana mukhalitan lil ulama, meskipun orang itu sering main sama ulama karena mungkin jarang yang ngejelasin. Nah, tapi sekarang ini kalau kita udah tahu ini, kalau udah tahu, lalu kita kagak bayar puasa 2006 sampai masuk nanti 2027, bayar kodok plus fidyah. Tadi tahun kemarin aman tuh kali itu ya. Kali kemarin aman ya. Kalau nggak tahu. Kan. Iya, tapi kalau ditahu tuh bi khilafi ma law alima hurmata takhir. Beda halnya kalau dia tahu keharaman menunda, wajahila dan juga dia nggak tahu wujubul fidyati, dan dia tidak tahu kewajiban fidyah sehingga dia nanti mewajibkan fidyah baginya. Jadi kalau dia tahu haram mengqadha puasa sampai masuknya puasa tahun berikutnya, dia tahu tuh haram dan wajib fidyah, tapi tetap dilaksanakan, artinya dia tetap pakai bayar sampai masuk ke puasa berikutnya, bayar fidyah itu dia, karena dia tahu. Tapi kalau orang yang kagak tahu, ternyata kalau orang bayar kodok puasanya keliwatan sampai masuk puasa selanjutnya, bukan hanya kodok tapi bayar fidyah juga, ini baru tahu, dimaaf katanya. Nah, ada tuh orang dia bilang gimana, kalau kita ngambilnya hati-hati dah. Ya orang yang mampu juga, kalau orang mampu sih silakan. Kita nih begitupun kalau merasa mampu mendingan tambal aja. Kalau dirasa mampu, kita ingat-ingat dulu ya, semenjak balik sampai sekarang ada kayak puasa-puasa wajib khususnya Ramadan yang ditinggal, namun belum kita bayar sampai sekarang. Udah keliputan berapa puasa wajib tuh. Nah, kita ingat-ingat kira-kira ada kali 30-40 hari yang bayar aja. Berapa itu? 40 hektar umpamanya. Ya, kasih dah ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu, serah berapa saja. Kalau memang ada, bisnis kayak kagak ada ya, pada soleh semua sini. Dan kalau memang ada tanggungan, ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian mending kita bayar. Ya, tapi kalaupun kagak, ya, dikatakan di sini itu dimaaf li khofa idzalik, karena samarnya permasalahan ini. Ya. Wa kadzalika yajibu al-muddu ma'al qada' 'alal hamil.